Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya langsung dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat teman-teman yang sudah subscribe, banyak terima kasih. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu. Dan juga buat Anda nanti yang nonton di TikTok, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yang menurut saya luar biasa, dahsyat. Kenapa sangat dahsyat? Sebab sebagai seorang guru hipnotis, tentu saya paham bahwa buku ini sangat bermanfaat bila Anda ingin mendalaminya. Salah satunya nanti saya akan bahas di sini ya. Dan bukunya berjudul Gestur. Nah, ini bukunya karangan dari Zaka Putra Ramdhani. Menarik sekali teman-teman, karena buku ini menurut saya sangat bermanfaat buat Anda. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apakah semua orang pernah berbohong. Ya, nanti Anda akan tahu apa yang akan Anda tonton di video ini. Terus apa yang kita bahas nantinya adalah mengapa orang berbohong, lantas bagaimana pembohong menyembunyikan pesan palsunya. Dilanjutkan, bagaimana cara melakukan investigasi kepada pelaku kebohongan, dan apa yang dilakukan ketika seseorang berbohong, ciri-cirinya apa saja. Nah, kita akan bahas teman-teman. Semoga nanti ini bermanfaat buat Anda karena berkaitan sekali dengan cara kerja pikiran ya, pikiran. Nah, di sini kita akan mulai ulik. Tetapi sebelumnya saya izin ngopi dulu ya teman-temanku semua, sahabatku semua, biar bahasanya lebih rileks. Oke, terima kasih untuk waktu menunggunya. Nah, buku ini memang saya rekomendasikan buat teman-teman. Selain Anda nanti juga saya rekomendasikan buku saya, tepatnya e-book saya, yaitu e-book Kitab Hipnotisnya. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli e-booknya, bagaimana caranya? Teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang di sini ya, khusus nanti saya langsung berikan kepada Anda yang sudah beli, ataupun buat Anda yang ingin mengikuti program privat Hipnotis bersama saya, nomor WA-nya di sini. Nah, buat Anda yang nanti tertarik ingin mendalami buku Gestur, nanti saya sertakan linknya di deskripsi buat Anda yang ada di YouTube. Silahkan nanti diklik di sana dan teman-teman bisa membelinya, atau yang ada di TikTok nanti saya cantumkan keranjang kuningnya biar langsung klik buy. Oke? Kita lanjut teman-teman. Apakah semua orang pernah berbohong? Saya akan mereview buku ini ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ya, mungkin itu ungkapan yang tepat untuk menyebut orang yang berbohong. Setiap orang tidak bisa memalsukan bahasa tubuh. Sepintar-pintar orang menyembunyikan kebohongan, pasti tubuh akan berbicara. Bersikap jujur memang jauh lebih baik. Namun ada anggapan bahwa dengan kebohongan dapat membantu kita dalam kondisi yang lebih baik. Misalnya untuk menghindari konflik. Sayangnya ketika kita berhasil berbohong melalui permainan kata, tubuh tidak selalu bisa diajak bekerja sama, karena tubuh memang lebih jujur dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. Terus kita akan bahas selanjutnya adalah mengapa orang berbohong. Percaya atau tidak, di dunia ini ada orang yang sulit untuk bicara jujur. Mereka melakukan kebohongan agar terlihat lebih baik di depan orang lain. Orang yang sering berbohong bahkan mempercayai kebohongannya sendiri. Dia tidak dapat membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah karena terlalu sering berbohong ya teman-teman. Kemudian alasan yang lainnya adalah seseorang berbohong sangat beragam, tetapi tujuan orang berbohong adalah untuk mengendalikan dan mendapatkan keuntungan dari orang yang dibohongi. Jadi tujuannya itu kenapa orang berbohong ya, selain untuk menampilkan dirinya agar dianggap jauh lebih baik, yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang dibohongi. Sabar ya, sebelum kita lanjutkan. Poin selanjutnya adalah bagaimana pembohong menyembunyikan pesan palsunya. Inilah keuntungan mempelajari bahasa tubuh orang lain. Orang yang sedang berbohong sejatinya berada dalam posisi tidak nyaman. Dari situlah akan muncul banyak gerakan yang tidak sesuai dengan pesan verbal yang diucapkan. Jadi
Benar menurut Paul Ekman, seorang profesor psikologi dari University of California Medical School, yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 90% dari orang yang berbohong membuat 35 kesalahan yang berbeda-beda. Ekspresi wajah yang berubah, nada suara yang berbeda, dan bahasa kegugupan. Secara umum kita dapat melihat kebohongan dari bahasa tubuh yang tidak cocok dengan tema pembicaraan atau melalui pengucapan kata-kata yang tidak sesuai dengan ekspresi wajahnya. Jadi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan ekspresi, mikroekspresinya. Lanjutkan. Secara sekilas kita bisa menerka perubahan sikap yang terjadi ketika seseorang sedang mencoba atau telah melakukan kebohongan. Secara psikologis, dalam kondisi tertentu, orang yang melakukan kebohongan akan memperlihatkan perubahan sikap. Seperti, oke, coba Anda cermati ya. Yang pertama adalah kondisi menahan ekspresi wajah agar tidak terlihat berbohong. Jadi, menahan ekspresi wajah agar tidak terlihat berbohong. Tanda-tandanya adalah menghindari kontak mata secara langsung, tersenyum dengan cepat, mengusap bagian wajah, menutupi mulut, dan menyentuh hidung. Ini kita lihat tandanya dari mikroekspresi atau wajah. Selanjutnya adalah tanda kedua, kondisi konflik dalam batin atau internal konflik. Ciri-cirinya nanti bisa Anda ketahui dari wajah menjadi gugup, sering berkedip, tangan gemetar, shaking, menaikkan salah satu alis, itu salah satu cirinya. Terus apalagi ada perubahan nada suara, bahu terlihat gemetar, dan berpura-pura menggaruk hidung meskipun tidak gatal. Poin ketiga adalah kondisi takut atau cemas. Tanda-tandanya adalah sering memalingkan muka. Bila orang takut ya berhadapan berbicara dengan orang lain, ingin menutupi kebohongannya, biasanya tidak berani menatap lawan bicara, sering sekali memalingkan mukanya. Wajah dan telapak tangan berkeringat dingin ya. Kemudian badan menjadi kaku kayak robot gitu. Sering menarik napas dalam-dalam. Sering memainkan tangan ya, main pulpen atau apa semacam-macam gitu. Kemudian saya lanjutkan adalah bibir menjadi kering ya. Bibir menjadi kering, wajah terlihat memucat, dan pura-pura batuk. Tuh beberapa tandanya. Lalu bahasan selanjutnya adalah melakukan investigasi kepada pelaku kebohongan. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan cara melakukan investigasinya kepada para pelaku kebohongan, terlebih dahulu saya izin untuk ngopi ya, biar suaranya tidak serak atau tidak hilang. Silahkan nikmati yang mau lewat berikut. Oke teman-teman, terima kasih sudah sabar menunggu. Kita lanjutkan bahasannya tentang cara melakukan investigasi kepada pelaku kebohongan. Oke, ada pernyataan menarik yang diungkapkan oleh seorang pakar poligraf dan profesor psikologi dari Brandeis University, Leonard Six PhD, dan beliau menyatakan bahwa kebohongan telah menjadi bagian dari hidup, sehingga manusia tidak dapat melewati satu hari tanpanya. Jadi manusia itu di setiap hari pasti ada bohongnya ya. Tidak ada satupun orang yang luput dari berbohong. Jika dengan sengaja berbohong dan secara sadar berupaya menipu orang lain, itu adalah tindakan penipuan. Secara psikologis disebut tindakan agresi. Tindakan agresi akan cepat ditelusuri dengan teknik investigasi. Terdapat beberapa teknik untuk mendeteksi kebohongan yang diterapkan dalam aktivitas investigasi. Dalam teknik ini, kita bisa memerhatikan kebiasaan seseorang secara umum. Jika tiba-tiba saja terdapat reaksi yang tidak normal atau tidak seperti biasanya,
maka terdapat indikasi bahwa orang tersebut menyembunyikan sesuatu. Berikut beberapa teknik yang kerap digunakan dalam proses investigasi guna mendeteksi kebohongan. Yang pertama adalah zoom, maksudnya perhatikan dengan seksama petunjuk-petunjuk kebohongan dari gerakan-gerakan mikro atau gerakan kecil pada bahasa tubuh. Misalkan banyak menelan ludah, menghindari kontak mata, menutup mulut dengan jari, menyembunyikan tangan, menggaruk leher dan kepala. Yang kedua adalah corong, maksudnya adalah pasang telinga dan dengarkan apa yang dia katakan dan juga tidak dikatakan. Misalkan orang yang dengan terpaksa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, orang yang menjawab pertanyaan dengan melemparkan pertanyaan lain, terbata-bata dalam menjelaskan, adanya perubahan ritme dan intonasi suara, bahkan suara serak saat menjawab pertanyaan. Itu adalah beberapa cirinya. Kemudian yang ketiga dilakukan yang namanya matching. Perhatikan apa yang tidak cocok atau tidak relevan antara apa yang seseorang ucapkan dengan kejadian sebenarnya. Misalkan peristiwa yang menyedihkan namun sama sekali tidak menunjukkan raut muka sedih. Kemudian selanjutnya adalah analisa percakapan, yaitu mengamati dan menganalisis keterkaitan setiap kata yang keluar dari sebuah peristiwa yang sedang diceritakan seseorang. Misalkan saat seseorang bercerita, saat kejadian saya sedang makan siang di kantin, jadi saya tidak tahu jika pencuri itu masuk melewati pintu dapur. Padahal sebelumnya tidak ada pembicara jika pencuri masuk melewati pintu dapur. Nah, kenapa kok dia tiba-tiba membahas tentang dapur? Interogasinya dengan berulang kali mengajukan pertanyaan untuk memastikan dan mengetahui konsistensi jawaban dari orang tersebut. Dengan teknik ini seseorang yang berbohong akan cenderung merasa gugup, kebingungan, serta terbata-bata karena harus menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi dan saling berkaitan. Oke, terus kita bahas selanjutnya yang next ya. Apa yang dilakukan ketika seseorang berbohong? Jadi apa saja sih ketika seseorang berbohong? Oke, kita bahas sedikit ulasannya. Jadi apakah semua orang pernah berbohong? Jawabannya adalah iya. Semua orang pasti pernah berbohong. Bahkan Sigmund Freud, ya, tokoh psikoanalisis yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu psikologi, menyatakan manusia memiliki ego. Bila mana manusia merasa terancam, dia akan melakukan pertahanan diri atau self defense. Itulah sebabnya manusia memiliki kemampuan untuk berbohong. Dari kebohongan sekedar basa-basi, kebohongan ingin menjaga perasaan orang lain, hingga kebohongan berencana karena ingin mencari keuntungan pribadi. Kita bisa berbohong kepada siapa saja yang kita kehendaki. Namun, ingat, alam bawah sadar kita tidak dapat menoleransi kebohongan. Ketika berbohong, alam bawah sadar kita merasakan suatu perasaan, tanda kurung adalah takut ketahuan. Perasaan tersebut membuat tekanan pada diri kita. Karena itulah yang bisa dijadikan sebagai alat deteksi atas kebohongan. Lantas, mengapa? Karena tekanan yang dirasakan akan mempengaruhi perubahan otot wajah, denyut jantung, kecepatan nafas, dan juga perubahan nada suara. Oke, ada ciri-cirinya. Oke, saya sebutkan saat lagi. Tapi saya jeda dulu teman-teman, karena saya akan ngopi. Oke. Ya, kita akan bahas beberapa ciri orang yang berbohong dengan cara melakukan pendeteksian tadi. Yang pertama adalah berdiam diri. Kemudian yang kedua adalah perubahan tempo nafas. Yang ketiga, mengulang-ulang perkataan. Yang keempat, posisi kepala yang terus bergerak dan memalingkan wajah. Selanjutnya adalah melempar kesalahan kepada orang lain dan cenderung banyak bersumpah. Kemudian selanjutnya adalah mengulang-ulang pertanyaan serupa. Selanjutnya menatap dengan tatapan mantap. Selanjutnya adalah mengutarakan banyak informasi, menggaruk leher,
menutupi mulut dan berpura-pura batuk, mengusap hidung, banyak berkedip dan menggosok mata, mengayunkan kaki, serta menutup bagian tubuh tertentu. Nah, itu adalah beberapa ciri. Untuk detailnya sangat luar biasa teman-teman. Tadi hanya saya jabarkan sekilas, tetapi kali ini Anda sudah mempunyai gambarannya, maka Anda layak untuk mempelajari buku ini. Buat teman-teman, nanti saya sarankan jika Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi, ada kunci utama ya, yaitu tentang Anda mahir dalam melakukan kalibrasi. Maka dengan teknik ini yang ada di buku gestur ini membantu Anda untuk melakukan kalibrasi. Tujuannya ya Anda bisa mengetahui atau membaca watak seseorang, karakter seseorang, dan selanjutnya juga Anda bisa menggunakan kalibrasi Anda itu untuk mempengaruhi. Misalkan saya ya menggunakan dalam proses hipnotis halus, hipnotis terselubung, kahvat hipnotis, atau wedding hipnotis. Oke, semoga ini bermanfaat. Bila Anda sekali lagi ingin mendapatkan e-book saya, ataupun buat Anda yang ingin membeli buku gestur ini, silakan, ada linknya di deskripsi di bawah video. Sampai jumpa di kelas mahir hipnotis bersama saya. Salam hormat dari saya Mas Luk, salam hipnosa, tetap semangat, see you next time, bye bye.